Pak Jokowi terlalu muda setelah menyelesaikan masa jabatannya. Dan karena masih muda, energinya terlalu berlimpah. Itu yang membuat seorang Jokowi ketika dia mengatakan akan pulang kampung jadi warga negara biasa, mungkin Pak Jokowi sendiri juga nggak percaya sama omongannya sendiri. Ya, sebaiknya pemerintah itu perlu lebih banyak mencari orang yang bisa membuat relax, termasuk jangan melihat mantan presiden sebagai ancaman. Karena terus terang, saya nggak mau menyebut ya, tapi ada satu faksi di sekitar presiden yang melihat semuanya itu seperti paku, jadi apapun pengen dipalu gitu loh. Sebagai ancaman ya. Sebagai ancaman. Termasuk Pak Jokowi. Yang melihat termasuk kepada Pak Jokowi. Habis demonstrasi Agustus 2025 kan ada klaimnya ya ada seribuan aktivis yang ditangkap. Itu suasana tegang muncul. Dan rasa curiga kan. Tetap saya tidak bisa membenarkan sedikit pun kebebasan berbicara meskipun itu datang dari pihak yang tidak kita suka itu dirusak atau dikurangi. Enggak, kita harus akui sirkusnya ada. Tetapi dari sisi intensitas turun. Makanya tadi Ari bilang suasananya jadi tegang. Kalaupun toh ada, jangan-jangan juga nggak fit. Dan itu terus terang terlihat juga dari jajaran kabinetnya yang terlihat tegang. Nah, Prof, pertanyaannya Prof, Pak Jokowi post power syndrome nggak menurut Prof? Begini ya, mungkin jawaban iya atau tidaknya terlalu sederhana ya. Tapi saya kasih konteksnya ya. Jadi jawaban hitam putih dalam politik itu terlalu sederhana. Saya kasih konteksnya. Konteks yang pertama, Pak Jokowi terlalu muda setelah menyelesaikan masa jabatannya. Dan karena masih muda, energinya terlalu berlimpah. Nah, itu satu. Ya. Di konteks politik umur 63-64 tuh muda. Ya? Nggak, kalau saya untuk pensiun ya. Sebagai orang yang pernah bercakap-cakap sama Pak Jokowi ketika beliau lagi situasi sakit, Prof. Kayaknya umur 70 pensiun pun juga begitu kayaknya. Enggak, kalau saya agak lain. Karena dia mungkin karena terlalu muda, energi masih berlimpah. Itu yang membuat seorang Jokowi ketika dia mengatakan akan pulang kampung jadi warga negara biasa, mungkin Pak Jokowi sendiri juga nggak percaya sama omongannya sendiri. Jadi kalau ada yang percaya omongan itu ya aneh aja. Gitu kan. Nah itu tadi. Coba bandingkan dengan presiden-presiden lain yang umumnya itu ketika sudah menyelesaikan masa jabatannya itu relatif sudah di atas 70. Ya, dan itu yang menyebabkan mereka mungkin berpikir yang lain kan. Kalau Pak Jokowi ini satu itu. Yang kedua adalah Pak Jokowi nggak punya partai dibanding dengan banyak presiden lain sebelumnya. Bu Mega dan Pak SBY. Ibu Mega, Pak SBY, Gus Dur, Habibie punya partai Golkar. Iya. Jadi Pak Jokowi nggak punya gitu. Di saat energi politiknya berlimpah tadi, gitu. Di saat beliau sedang tinggi kepercayaan dirinya pasca sukses mengantarkan Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi ini semua tuh yang membuat kita lihat sekarang Pak Jokowi masih cukup aktif sekali gitu secara politik ya. Dan sekarang mungkin pengen menggolkan satu cita-citanya yang belum sempat tercapai, yaitu meloloskan PSI ke parlemen gitu kan. Jadi ini semua. Nah, tetapi kembali ke tadi yang saya bilang gitu ya. Meskipun sekarang sepertinya sudah ada sudah mulai ada upaya untuk merekatkan kembali kan. Kalau kita kaitkan dengan situasi belakangan ini begini ya. Saya merasa ada beberapa bulan sebelum pertemuan Pak Jokowi dengan Mas Didit itu ada kesan, ada jarak antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Termasuk juga kalau kita lihat dari Mas Wapres. Mas Wapres ini kan sepertinya panggungnya kurang sekali. Tapi tiba-tiba Mas Wapres menerima delegasi dari mahasiswa, mengajak beberapa pimpinan mahasiswa untuk kunker. Naik konten, megang kucing. Megang kucing gitu kan. Terus kemudian saat yang bersama Pak Jokowi menerima orang-orang dekat Pak Prabowo, bahkan anaknya sendiri.
sepertinya gitu kan Pak Prabowo juga mulai menyadari bahwa dia butuh dukungan dari Pak Jokowi, ya kan, untuk menghadapi situasi belakangan secara ekonomi maupun secara politik. Dan di sisi lain, Pak Jokowi juga tidak bisa mengabaikan faktor Pak Prabowo untuk menggolkan tujuan yang belum tercapai tadi, cita-cita yang tercapai. Yaitu Apa PSI. itu? PSI. Dan jangan lupa Pak Jokowi kan sudah mengatakan akan turun gunung, safari politik untuk membesarkan PSI. Kalau misalnya tidak ada komunikasi yang baik dengan Pak Prabowo kan bisa dianggap sebagai ancaman tuh. Ya. Dan bisa di quote unquote bisa dihalangi dengan Dihalangi. cara-cara Kan? ya. Nah, makanya itu yang sepertinya ada take and give ya dalam beberapa momentum belakangan. Jadi Pak Prabowo udah kembali dari hidup sehat ke hidup Jokowi lagi ya. Ini bermakna sekali di dalam ini. Tadinya sempat dari hidup Jokowi ke hidup saya. Cuma ini pandangan saya sebagai orang luar ya. Kacau. Kalau misalnya apa yang disebut sebagai klaim simbolik merekatnya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hanya sekedar simbolik saja, tetapi akar masalah teknokratik yang tidak dibereskan, apa poinnya buat publik? Publik merasakan dampaknya apa? Hanya sekedar performativity antar elit? Ataukah ada nggak perubahan setelah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo makin mesra lagi? Ya. Perubahannya misalnya apakah Pak Prabowo bersedia atau tidak menerima saran-saran Pak Jokowi berkaitan dengan arah kebijakan terutama yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Suka tidak suka kita boleh, saya termasuk yang tanda tangan petisi menolak putusan MK nomor 90, tetapi suka tidak suka Pak Jokowi punya pengalaman sukses mengantarkan Indonesia dari masa-masa kelam Covid. Iya. Dan apa yang terjadi sekarang kan nggak ada apa-apanya ya dibanding Covid. Nah pertanyaannya setelah mereka mesra mau nggak misalnya saling menerima kalau ada saran berkaitan dengan arah ekonomi tadi. Sama-sama menyelamatkan Indonesia dari bahaya-bahaya ancaman-ancaman yang tadi Itu Prof. real. Burhan sudah identifikasi. Itu gitu kan. tadi kan kita di bagian awal. Dan untuk itu menurut saya Pak Prabowo perlu lebih memperbanyak orang di sekitar beliau yang lebih banyak menjalin kolaborasi dengan para mantan calon presiden, Pak SBY, Pak Jokowi, dan jangan terlalu Mantan dekat. presiden. Mantan presiden, kan Bukan Pak? calon presiden. Oh, sorry, ya mantan presiden. Kalau berarti kalau mantan Pak calon SBY dan Pak Jokowi. Iya. Ya, kalau mantan calon presiden Mas Anies, Mas Oh, Ganjar. iya. Mas Ganjar. Kemarin kita ketemu sama Mas Ganjar, Prof. Oh ketemu. Saya bilang, Mas, hidup Jokowi dulu dong. Meledek ya. Iya. Terus pas kita naik pesawat, Bro, naik pesawat nih. Saya ketemu Mas Ganjar di acara sidang promosi doktoralnya Titi Anggreni di UI. Oh, Mbak Titi, iya. Jadi naik pesawat kan, set Mas Ganjar depan saya. Si Budi kurang ajar tuh. Iya. Budi kurang Terus ajar. Pramugari tanya, nomor berapa Pak? Maksudnya duduknya. Pramugari tanya ke Mas Ganjar kan, nomor berapa Pak? Mas Ganjar diam, aku yang jawab. Nomor 3 kemarin Pak. tawa Mas Ganjar. Iya. Mas Ganjar kan orangnya humoris. Iya. 10 tambah 6 kan. Harusnya itu bagianku kan. Waktu lari dia cerita hidup Jokowi. Iya, gitu. hidup Jokowi lagi. Iya, Tapi kan dokternya hidup Jokowi Tapi tetap. kan asik politik jadi rileks kan. Jadi Kalau relax, kayak gitu, Bro. nggak santai. Ini belakangan agak kurang rileks. Tapi pemerintahan ini wajahnya nggak rileks loh. Saya harus kritik itu loh, Bro. Makanya tadi saya Itu bilang. bikin orang kita nggak rileks semua loh. Itu yang tadi saya bilang. Sebaiknya pemerintah itu perlu lebih banyak mencari orang yang bisa Membuat rileks. relax, termasuk jangan melihat mantan presiden sebagai ancaman. Karena terus terang saya nggak mau menyebut ya, tapi ada satu faksi di sekitar presiden yang melihat semuanya itu seperti paku, jadi apapun pengen dipalu gitu loh. Sebagai ancaman ya. Sebagai ancaman. Termasuk Jangan. Pak Jokowi. Yang melihat Termasuk pada Pak Jokowi. Maksudnya Pak Jokowi sebagai ancamannya Pak Prabowo gitu. Kan ada yang Iya. kita dengar, kita nggak bisa munafik lah untuk mengatakan Itu nggak ada ada. sebagian kelompok yang mengatakan begitu. Dan sebaiknya memang perlu dicari orang-orang sekitar Pak Prabowo yang bisa mengharmoniskan dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY. Oh, jadi sebenarnya gesture Itu kalau Mas di PDI itu kayak Bambang Pacul lah ya.
yang bisa ngomong sama rejim gitu Sama. misalnya kan. Zaman dulu misalnya Pak Taufik Pak Taufik Kemas. Kemas ya, zaman dulu Dan kan. untuk spesifik dengan Pak Jokowi sebenarnya ada orang dekat Pak Prabowo ya. Siapa? Itu Bang Dasko. Tapi ada juga misalnya Teddy. Teddy kan mantan ajudannya Iya. Pak Jokowi kan. Jadi dia dipercaya juga oleh Pak Prabowo gitu. Iya. Mas Sudaryono waktu itu Sudaryono yang bertamu waktu itu sama Iya, Anda kan. bertamu. Heeh. Tahu sendirilah. Poin saya adalah ada orang-orang sekitar Pak Yang menjahit itu ya. yang Bro? menjahit itu. Oh, jadi gestur Mas Didit kemarin silaturahmi dengan Pak Jokowi itu gestur yang bagus. bagus sekali. Malah Mas, mungkin ya. Mas Didit sendiri yang menjalankan peran itu. Lebih Bisa. lebih legitimate gitu loh, Prof. Tapi Iya. poin saya adalah pertama dicari orang yang punya pengalaman bisa dipercaya oleh dua presiden, dan di situ kan ada Bang Dasko karena beliau wakil ketua pimpinan, wakil ketua DPR zaman Pak Jokowi kan, Ya. Atau Jenderal Luhut misalnya? Jenderal Luhut. Mungkin untuk D2D-nya di eksekutif karena Bang Dasko ada di legislatif. Saya sebut spesifik tadi Teddy. Meskipun mungkin ada Bang Zulhas yang menteri zaman Pak Jokowi juga Pak menteri zaman Pratik. Pak Pratik. Kalau Pak Erlangga enggak ya? Tapi untuk kasus Teddy atau Seskap ini kan lebih spesifik karena jaraknya dekat sekali kan sama presiden Iya. dan berhubungan dengan level eksekutorial kan. Daily itu ya. Daily kan hubungannya ya. Dan dia saya kira bisa menjembatani hubungan dengan Pak Jokowi. Mas Wapres menunjukkan gelagat dan gesture itu nggak selama ini? Mas Seskap, Mas Teddy. Ya, terus terang memang sudah tetapi kurang maksimal. Jadi Ya, tapi kalau Pak Seskap merasa Jadi bisa ada Mas Wapres sebagai kompetitor di 2029 kan repot juga, Prof. makanya saran saya jangan melihat temporal untuk kepentingan jangka pendek. Ini tantangannya real buat Pak Prabowo. Jangan normatif juga deh. Gue sejak diskusi dibubarin ini gue udah gak mau normatif. Apalagi masalah Langsung ya. Apalagi masalah kita bos, ya kan? Apalagi makanya Pak Seskap, Mas Wapres, siapapun ya, itu harus terbuka untuk mengatakan kalaupun toh ada persaingan, oke, itu kan wajar-wajar juga kalau ada persaingan. Wajar. Tetapi ya lagi-lagi nggak bisa lepas dari aspek normatif ya. Iya. Tetapi masa sih untuk kepentingan jangka pendek yang kita tahu masih 3 tahun ke depan, kemudian kepentingan yang lebih besar, paling tidak untuk kepentingan rezim pemerintahan Pak Prabowo, kemudian dikorbankan, yang rugi semuanya loh, dua-duanya rugi. Iya, Ya kan, makanya- kalau popularitas Pak Prabowo merosot, kan siapapun yang terasosiasi dengan Pak Prabowo kena dampaknya semua. Minimal Kan? mereka menyelamatkan persaingan mereka. Itu kalau sekarang yang untung malah yang ada di luar. Kalau misalnya persaingan itu makin dipelihara Yang ada di gitu. luar untung nggak dari situasi kayak gini? Iya. Secara elektoral begitu. Secara elektoral iya. Tapi saya nggak bisa bicara banyak. Iya. Oh artinya Kok etik, terus Bos? ini Etik, apa? Bos. Kode etik. Iya kan. Nah kita balik lagi nih Prof. Nanti dulu yang di luar kita ngomongin yang dalam aja Prof. Dalam Iya. karena mereka yang punya kuasa. Iya. Nah kita lihat misalnya Prof. Ini kan kalau kita lihat Pak Prabowo hari ini ya dengan Prof bilang tadi butuh jembatan dan wajah kekuasaan atau wajah pemerintahan Pak Prabowo hari ini tuh kan keras ya. Dan yang kedua komunikasi buruk, Kaku sekali dan membuat orang semuanya tegang. tegang. Dan apa ya kalau zaman Pak Jokowi dulu tuh kan misalnya lucu-lucunya banyak lah tiba-tiba ada karnaval atau fashion show di istana kan. Iya. Ya, misalnya kan itu mungkin Tiba-tiba Pak Jokowi naik chopper gitu iya, misalnya mungkin kan. dampaknya nggak ada, tapi Soft. wajah istana dibuat lebih rileks, lebih calm, lebih tenang gitu. Mungkin menyelesaikan masalah juga belum tentu gitu. Nah, Cuma makanya belum tentu. Iya, Karena kan kalau istilahnya Julius Caesar ya, untuk membuat masyarakat bahagia cukup 2. Iya. Kasih roti, 2 kasih sirkus, sirkus. iya kan? Iya. Nah kalau rotinya kurang, sirkusnya juga kurang, kan repot. Repot. Atau sirkusnya nggak cocok. Sirkusnya Bisa nggak loh Prof. cocok, bisa juga. Sirkusnya ada terus. Cuma ternyata marketnya Temanya. nggak suka sirkus Beda itu. tema. Iya. Aduh sirkus yang lain dong Pak. Ini kan Kayak saya Prof, kalau diajak Budi ini maaf nih pecinta-pecinta jazz, bukan saya merendahkan Anda nih ya. Tapi kalau diajak si Budi kampret ini nonton Java Jazz Prof. Saya tahun-tahun terakhir saya udah nggak mau ikut. Sama, saya juga kurang menikmati. Iya. Diajak nonton
Mas Topati nih. Dia pecinta Topati kan. Kemana lu? Mas Bontot. Iya, Mas Bontor kan. Mana lu? Gua mau nonton The Massive dulu. Lu Java Jazz kok nonton The Massive? Aduh bos, gue pusing dengerin konser guru kursus gitar bos. Gak bisa bedain nyetem sama manggung. Ini curhat ya. Artinya Dia kan jangan-jangan gak cocok sama saya gitu loh. sirkusnya tetap ada. Mungkin Budi cocok gitu kan. Jangan-jangan sirkus yang dihadirkan oleh negara itu nggak fit sama market. Iya, Jangan-jangan sirkusnya KDR kita harus lebih fit. akui ya Bukan bahwa adalah kita gitu. kita Iya, harus iya. akui sirkusnya ada. Ada. Tetapi dari sisi intensitas turun. Makanya tadi Ari bilang suasananya jadi tegang. Kalaupun toh ada, jangan-jangan juga nggak fit. Gak fit. Jadi masuk salah pula. Nah, dan itu terus terang itu ini lagi-lagi nih kritik konstruktif ya. Dan itu terus terang terlihat juga dari jajaran kabinetnya yang terlihat tegang. Karena Dan ya karena mungkin mereka merasa kurang bebas untuk berekspresi, untuk implementasi kebijakan, dan akibatnya kemudian ketika ada masalah kebijakan dipersepsi oleh publik, mereka banyak yang lari, ngumpet. Nah, betul nggak? Ini semua lari ke presiden. semua lari ke presiden. Prof, Jadi izin. banyak yang tidak berani untuk pasang badan. Di sini saya mau Giliran ada menjuru bicarai acara saya yang kemarin sebenarnya. Oh, silakan. Nah, makanya acara kemarin itu sebenarnya itu kan sebenarnya atas kesepakatan kami sama Pak Sudaryono sebenarnya. Mas, kalau mau bikin acara kita mau prinsipnya begini. Jadi kita berusaha meyakinkan Mas Dar ya untuk terbuka. Tidak ada dusta di antara kita. Itu kan udah kalau nggak monolog nggak juga lah itu di acara sebelumnya. Dadan harus diganti, gitu ya. Dadan itu apa gitu-gitu. Habis itu Dadan ganti kan, artinya kan presiden dengerin juga acara itu gitu loh, iya kan? Kalaupun itu didengar Iya, ya. kalau Tapi artinya ada resolusi. Ada lah, walaupun kebetulan lah kita anggap Ya, kebetulan. tapi artinya ruang kritiknya dibuka. Inilah artinya Nah, komunikasi itu coba dibangun untuk menghilangkan sekat-sekat yang itu upaya untuk merilekskan itu sebenarnya, Merelaksasi Prof. itu Merelaksasi itu karena kita sangat menyadari bahwa pemerintahan dan kekuasaan ini sangat tegang. betul. Kita nggak tahu sebabnya apa, karena mungkin dari Pak Prabowo-nya sendiri, kalau ini kritik konstruktif buat Pak Prabowo ya, Pak Prabowo-nya sendiri yang menurut saya membuat situasi menjadi tegang. Nah, itu harus dimulai dari bagian-bagian yang setuju dengan prinsip ini dulu. Yang saya bisa akses kan Pak Sudaryono, Pak Nusron, apalagi Pak Nusron pembawaannya aja udah rileks kan sebenarnya kan. Ya, Kalau orang NU itu kan, Iya. jangankan persoalan yang ringan, yang berat pun bisa dibuat ringan. Iya. Nah, Jadi kemudian dua itu instrumen itulah yang sebenarnya kita mau buka. Jadi kebijakan-kebijakan yang udah dilakukan, kritik masyarakat pun juga masuk gitu kan. Sebenarnya ada di ruang dialogis ini membuat masyarakat lebih rileks, wajah pemerintah juga lebih rileks. Tujuan acara ini itu sebenarnya. Ruang temu. Di ruang temu di 1-2 titik itu berjalan lancar, mungkin ya saya merasa saya tidak menyalahkan teman-teman mahasiswa dalam artian itu tindakan yang saya tidak setuju membubarkan diskusi. Tapi saya juga tidak setuju. Tapi mungkin saya Timingnya. mencoba untuk memahami. Karena mungkin selama ini wajah kekuasaan yang dipahami oleh mereka itu tegang. Bukan wajah kekuasaan yang rileks, yang bisa mereka ya kayak kalau sama Om Didit tuh kan anak saya tuh bawaannya gelendotan terus gitu. Beda sama Om Kevin yang di sini mukanya lebih tegang gitu kan. Ya jadi bawaannya nggak mau gelendotan sama Om Kevin gitu kan. Nah tiba-tiba Om Kevin sok-sokan rileks, anak saya mungkin kabur gitu. Misalnya Ada apa nih? Ya, ada apa nih tiba-tiba berubah. Iya gitu. Ini namanya pilot dan eksperimen sebenarnya Prof ya kan. Nah bagi saya ini sebagai sebuah catatan. Ketika itu direlaksasi, ini ada orang yang ternyata terkejut juga. Ya bagi saya sih ini sesuatu yang bagi saya teman-teman mahasiswa itu kita harus akui itu tindakan yang salah ya. Tapi dari sisi penyelenggara kita pun juga mendapat masukan yang sangat berarti. Misalnya
hadirkan dari kedua sisi. Tadinya kita berpikir kalau dihadirkan kedua sisi kita mau dengar mahasiswa lebih banyak gitu. Kalau mau dengar Prof Burhan kita bisa nonton YouTube, bisa nonton di TV. Pasti Prof Burhan Atau programnya Prof Uceng gitu kan Pakiman, misalnya atau Prof Uceng di UGM kan di konten-kontennya udah banyak di media kan. Kita bisa akses kontennya sebenarnya. Misalnya kayak kemarin si Tio ketua BEM UGM kan kontennya udah banyak di media. Udah banyak. Kita bisa potongkan untuk dihadirkan di video kontennya. Yang perlu bicarakan yang belum ini sebenarnya mahasiswa itu kenapa pas dituduh dua sisi, kenapa nggak dua sisi? Ya tentu ada alasannya, nggak ujuk-ujuk gitu kan. Iya kan. Nah tapi memang kalau itu maunya nanti ya kita tinggal buat, itu mah nggak sulit. Di win. Iya itu mah nggak sulit, tinggal ngundang kok gitu kan. Itu mah bukan perkara sulit. Kayak orang kita tiap minggu bikin acara debat kok, semuanya bisa kita hadirin. Tapi kan poin gitu. hari tadi adalah ada kayak semacam background. Akhirnya Prof kawan-kawan meributkan masalah format, kan diskusinya nggak mutu jadinya. Ya udah, tapi saya paham keresahannya karena apa tadi ada background yang membuat itu, suasana tegang. Karena kaget kan. Dan kebetulan memang kita harus akui kan, habis demonstrasi Agustus 2025 kan ada klaimnya ya ada seribuan aktivis yang ditangkap. Itu suasana tegang muncul. Dan rasa meskipun curiga kan. Tetap saya tidak bisa membenarkan sedikit pun kebebasan berbicara meskipun itu datang dari pihak yang tidak kita suka itu dirusak atau dikurangi. Ini bagian dari sikap seorang demokrat. Jadi meskipun datang dari orang yang tidak kita suka, kita harus kasih kesempatan mereka untuk bicara. Gitu. Jangan mulutnya yang kau sumpal, kupingmu aja yang kau tutup, kan gitu aja. Kan sebenarnya. Jadi saya terus terang tidak setuju aksi pembubaran itu, bukan karena saya bicara depan Anda berdua ya. Ini bukan buat sur kan? Bukan. Dan itu sikap saya dari dulu seperti itu. Gitu ya. Misalnya kalau kita mengkritik tentara yang membubarkan acara diskusi pemutaran film Pesta Babi misalnya, kita kritik tentara karena tidak memberi kesempatan buat aktivis diskusi tentang film Pesta Babi, maka kita juga jangan meniru perilaku tentara yang dengan semena-mena membubarkan kebebasan kita untuk bicara. Lalu kalau misalnya melakukan hal yang sama, apa bedanya dengan mereka kan gitu kira-kira ya. Itu soal prinsip lah. Cuma yang saya pengen menariknya ke arah yang lebih besar tadi, ya. Soal ketegangan dan komunikasi pemerintah. Ini pertama ya. Menurut Prof problemnya komunikasi atau beyond itu? Beyond. Cuma ini kan kemudian jadi yang terlihat adalah komunikasi ya. Ujungnya ini kan hilirnya di problem komunikasi. Hilirnya di situ kan. Dan pemerintahan Pak Prabowo kan seolah-olah itu HIV-nya di komunikasi, makanya perubahan jajaran komunikasi orang yang membantu beliau terus di isu-isu atau di bidang komunikasi kan sering sekali gitu. Ya, tetapi oke, itu bagian dari pemahaman beliau seperti itu. Tetapi poinnya adalah ada suasana yang kurang rileks dan itu terefleksikan oleh para menterinya yang jumlahnya banyak itu. Ya. Dan ketika ada masalah, menterinya itu seperti lari kan. Mohon maaf nih saya harus ngomong apa adanya kan. Karena misalnya ya nggak mau dianggap menambah masalah, takut salah ngomong, takut ditegur, ya. Dan itu terlihat kan, misalnya nih. Dan saya mengapresiasi sekali orang seperti Mas Daryono, orang seperti Nusron Wahid ya, yang berani untuk turun gunung face to face menghadapi mereka yang berbeda tajam dengan kebijakan pemerintah. Tapi di sisi lain kan harusnya misalnya ada kebijakan terkait dengan kenaikan harga Pertamax atau BBM non subsidi. Kan harusnya bicara dong Pertamina. Ya, kita nggak dengar, kita dengar justru dari Seskap. Gitu. Harusnya kan yang bicara kan Pertamina, kenapa harus dinaikkan? Ya, dan jangan lupa undang-undang sudah memberi keleluasaan sesuai dengan harga pasar kan, kalau berkaitan dengan BBM non subsidi kan. Tapi kan Pertamina seperti nggak ada suaranya. Pak Seskap juga bicara tetapi di IG, ya kan? Harusnya kan disampaikan alasannya apa. Dan Pak Seskap ngomong banyak sekali, ya.
Yang sesuatu yang seharusnya yang ngomong adalah para Menteri teknis. menterinya. Soal kritik terhadap dari Ambasador Dino Patijalal misalnya kan, Pak yang Siskap menjawab lagi. kan Pak Siskap kan. Soal bencana Pak Siskap lagi. Nah, bagus di satu sisi Pak Siskap ingin pasang badan karena menterinya mungkin yang lain pada ketakutan, dia yang pasang badan. Tapi sisi lain kan menunjukkan ada pola komunikasi yang belum beres ya. Kenapa harus seorang Siskap yang bicara untuk menjawab banyak kritikan kebijakan-kebijakan kementerian Pak Prabowo. Nah, saya melihatnya ini ada suasana besar yang membuat para menteri itu jadi kurang rileks tadi. Jangan-jangan bikin nggak rileks ya Pak Siskap juga. Nah, makanya saya menyarankan, Ari ya menyarankan cara-cara seperti yang Ari lakukan ya dengan membuka katup-katup komunikasi dengan mengundang figur seperti Nusron, siapa Daryono, siapa lagi orang yang punya Budiman agak tinggi ini. Cari yang agak inilah. Orang kayak Nusron tuh asik. Lebih rileks, lebih rileks. Iya, kalau Budiman Iya. kan kenceng terus pan. Habis Udah minum belum? Iya. Ya kan? habis dari UGM di acara PMPRI masih kencang. Kalau kenceng bro, saya nonton di YouTube bro. Ini kenapa Mas Budiman nih masih berkelahi terus? Mas Budiman nggak berhenti. Kan acaranya udah selesai. Acaranya udah bubar masih kelahi terus dia, gue lihat di TV habis acara bos. Acara PMPRI. Acara PMPRI. Oh yang di Tebet kemarin ya. Itu juga Prof. Oh, ada lagi yang lain. Besoknya setelah pembubaran itu Prof. Oh iya yang itu terakhir aman kan? Di TV seharian dia bos. Oh. Berkelahi seharian bos. Saya usul nih ya. Karena saya kenal secara pribadi. Selain Nusron, itu menteri yang berasal dari latar belakang NU. Ini bukan berarti karena saya NU ya. Iya. Itu lebih rileks. Caimin. Muhaimin sekarang. Iya. Itu rileks. Renyah pasti kan. Renyah. Dan aktivis dan mantan Aktivis. Apalagi Gus Ipul. Gus Ipul. Apalagi disatuin di satu acara Caimin, Gus Ipul sama Bang Kardi. itu berarti itu baker. Coba Anda bikin itu di kampus. Boleh juga tuh ya. Iya, Yang inilah Iya. yang tadi mungkin tidak sempurna untuk menjelaskan arah kebijakan presiden, tapi justru karena ketidaksempurnaan itu, Iya. mereka ada harusnya bahan. membuka Iya, ada diri bahan. untuk mendapatkan masukan dari Exactly, publik kan. exactly. Dan itu menurut saya akan lebih direspon positif. Satu, mereka mengakui ketidaksempurnaan dan saat yang bersamaan mengkomunikasikan dengan bahasa-bahasa yang rileks, yang penuh guyon. Iya. Kan kalau kita menertawakan kelemahan sendiri, itu kan tidak mengurangi kehebatan kita kan. Itu justru malah membuat kita lebih humble sebagai manusia. Nah, itu Dan yang- orang seperti Caimin bisa kayak begitu. Itu yang nggak berani dilakukan hari ini, Prof. Takut salah. Takut Takut salah. salah. Jadi orang kalau udah banyak takut salahnya pasti nggak happy, Prof. Iya, kayak misalnya gini, salah satu yang dianggap pemantik misalnya ketika Kiai Nusron ngomong, saya ini SPPG juga, Satuan Pendukung Prabowo Gibran. Itu kan ngebalikin Ngebalikin maksudnya omongannya Ketua BEM sebelumnya Ketua Ketua BEM UGM yang bilang bahwa Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Kan cuma soal balas pantun aja. Dan, ini kan bagian dan itu dari kan biasa relaksasi sebenarnya. aja kan. Biasa, maksud saya. Tapi ya itu Kalau misalnya Nusron bisa kita klaim atau kita tuduh sebagai satuan penjilat Prabowo Gibran, kenapa dia nggak boleh membela diri untuk mengatakan bahwa SPPG diartikan sebagai satuan pendukung Prabowo Gibran? itu hak dia juga. Hak dia juga dan asik aja Iya. bahwa Relax aja gitu kan. relax. Itu kan kayak orang ngelihat Nusron, kalau yang benci bilang Nusron sombong. Tapi yang suka bilang Nusron optimis. Iya kan? Nah, Iya kan gitu mungkin, aja kan mungkin gini sebenarnya. juga, Bung. Mungkin gini juga. Ini selain tadi aura ketegangan tadi, saat yang sama jangan lupa acara di Jogja. Ini bukan berarti saya don't get me wrong ya. Saya membenarkan penggerudukan itu buat saya itu tetap salah, apalagi buat mahasiswa. Tapi timingnya kan berdekatan dengan setelah demo itu. Jadi Iya. ketegangannya makin Ketegangannya tinggi. makin tinggi, betul. Jadi Meskipun ini kan suku sebenarnya pendeknya makin Iya. kemana-mana gitu. sebenarnya kan tujuan mulianya ini kan membawa aspirasi yang ada di jalanan misalnya di Kejayaan Iya. misalnya untuk di channeling ke orang-orang yang bisa mendengar. Tapi menurut gue itu lebih ke kekagetan dia. Iya, iya, Kawan-kawan iya. kaget. Bener itu. Ini permainan apa nih? Karena biasanya nggak gini loh. Kaget dan curiga. Iya, iya karena kaget, ya, jadi Curiga curiga dan karena kaget. kaget. Tadi gitu trust kan. issue, Trust issue. Jadi makin curiga Makin gara-gara curiga. kaget kan. Ini kan
Dan di atas segalanya saya harus kasih kredit ya kepada Pak SBY. Kalau Pak Jokowi di periode kedua menurut saya nggak Agak bagus ugal juga dari sisi kebebasan berekspresi ya. Zaman Pak SBY 10 tahun. 10 tahun, bayangkan ada yang demo bawa kebo, Iya, Shibuya. kemudian Tulisannya, Shibuya betul. SBY-nya digedein, nggak diapa-apain. Bahwa ada pendukung Pak SBY yang mungkin marah, tapi Pak SBY-nya rileks sekali. Iya. Waktu itu Belum Prof, waktu itu belum ada sosial media, nggak bisa didoxing barang ini. di periode kedua ada. Saya Udah ada. aktif di Twitter itu tahun Udah 2010. Udah mulai Twitter ya, rame. Prof ya. Iya. Tapi politisi-politisi zaman itu mau dari pemerintah atau dari oposisi rileks sekali. Coba lihat Iya, tweet-tweetnya Mas Pramono Anung. Iya, zaman itu. Zaman itu. Relax. Belum ada cancel culture, Bro. Belum ada cancel culture. Apa? Oh, itu asik sekali ngomong. Meskipun setiap hari kita lihat ada tweet war kan. Ini Gus Ulil nih tweet war bersama Gus Ulil nih kan. Itu saya gitu kan. merindukan masa-masa itu. Kelahi-kelahi sampai ketemu di GBK ini lu tahu gak dulu kan? Sampai. Ayo kita ketemu di GBK banyak udah ribut. Jadi dikasih panggung untuk ini karena ribut di Twitter, kemudian mereka menyelesaikan dengan cara Di zaman Pak Jokowi kan sempet tuh tweet war antara Mas Budiman dengan Dandi Laksono. Jadi acara debat kan? bagus Ya, Mas. harusnya itu Kayak masih begitu. relax. Masih relax. Iya. Iya. Jadi Tapi ya santai aja kan, nggak dengerin aja kalau saya nggak ingat suka. cerita nih ya. Ini Ray Rangkuti yang cerita ke saya. Jadi Win. Ray Rangkuti nih legenda hidup aktivis di perasaan kita nih. Ahmad Fauji kan? Abang kita ini kan? Dia bikin buklet gitu, pendek 9 kebohongan SB. Kenapa Iya. 9? Prof, Karena itu mohon izin Prof, panitianya saya dulu. Oh, Prof. Anda. Iya. Waktu saya Yang di magang Ma'arif Institute. KWI. Ma'arif, iya acara di KWI Oh, ada iya. Romo Magnis segala Nah, macam itu. tuh. Iya. Ah, Ada ini menarik panggilnya? nih. Oh, Iya, saya panitia aja Prof. Panitianya. saya Penting nih. Saya magang Saksi di hidup, magang saksi di hidup. Ma'arif Institute. Nah, lanjut. Nah, jadi kawan ini mengorganisir diskusi 9 kebohongan SB. Yang panitianya Hari Putra. Kenapa 9? Karena angka kesayangan Pak SBY SBY. 9. Kayak 08 di Tata Bola. Gitu. Terus dia panggil tuh pemerintah. Pemerintah tentu saja yang bagian pro 9 kebohongan datang semua. Iya. Dan diundanglah representasi pemerintah. Cuma satu yang dipanggil. Sopo? Jubirnya Andi Daniel. Malarang. Daniel. Oh, Daniel Sparingga. Iya. Dan dia datang sendiri, nggak pakai ajudan, dia catat. Nah, acara yang sama dilakukan di UIN kemarin. Harapan saya pemerintah ada yang datang, minimal satu aja. Nggak ada dari 12 yang saya undang, satu pun nggak ada yang datang. Oh, waktu Ya, acara yang ada Prof Ipung. SM itu. Ya, Saiful. tapi gini Prof, saya ingat banget walaupun Prof waktu itu Prof Fran Magnis di sana di kelompok 9 kebohongan ini berada di barisan itu waktu itu, ya kan? Tapi sebagai seorang intelektual, Prof Fran Magnis juga mengkritisi istilah 9 kebohongan itu. Itu kan artinya asik gitu. Iya. Dia sebagai bagian dari yang mengkritik pemerintahan SBY. Jadi, tapi tidak serta-merta membenarkan seluruh argumen dan para kontra SBY. Gitu. cara menyampaikan ini. Saya ingat betul beliau ngomong gini. Ini mengatakan 9 kebohongan ini, katanya kan, ini sebuah gerakan moral, tapi ketika kita menganggap orang sudah pasti berbohong, gitu ya kan, dan saya menjadi bagian yang menuduh orang berbohong, gitu kan, ini saya juga akhirnya mempertanyakan moral saya, katanya. Jadi dia mengkritisi, Ada refleksi ada diri. refleksi Itu gitu. suasana seperti itu. Dan santai aja. Santai. Sama kayak Bang Adi Malarang pernah cerita di sendiri ya. Ketika tegang-tegangnya antara waktu zaman itu dengan kelompok Islam yang pasca bombing di Indonesia, waktu itu kan menguat tuh Abu Iya, Bakar tahun Ba'asyir 2000 segala macam. sekian ya. Andi Malarang bilang bisa gua diskusi, bikin forum, saya sama Abu Bakar Ba'asyir. Iya. Saya juru bicara presiden, katanya. Dan kita berdiskusi santai aja. Ya, kita sama-sama Padahal nggak mau Contoh nyanyi. itu saya di hutan kayu waktu itu sama Ulil. Sama teman-teman bikin jaringan Islam liberal. Diskusi sama Adian Husaini satu meja dengan kubu Dewan Dakwah Iya. dengan Fauzan Al Ansari. Biasa. Bahkan relax aja. mereka kita undang dalam workshop chill. Wow, biasa. Iya. Dan menurut saya
suasana itu juga tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan nasional yang tidak alergi terhadap kritik. Oh tergantung ininya ya, Ingat loh, gesture dari ininya Gesternya ya. juga. Ingat gak waktu itu Pak SBY bikin koalisi raksasa, tapi justru Golkar dan PKS yang paling kencang mengkritik dari dalam, dan Pak SBY tidak marah kan? Iya, nggak di reshuffle juga Nggak di reshuffle juga. Jadi maksud Kasus saya, Senturi itu kan Golkar dan ya. PKS kurang galak apa? Misbakun sama Bambang Susatyo waktu itu kalau nggak salah ya. Golkar dan PKS disebut sebagai duri dalam daging koalisi juga tidak baperan juga mereka merespon itu. Biasa. Jadi suasana sehat seperti itu perlu kita hidupkan lagi. Ya di masa sekarang. Dan menurut saya itu lebih positif dan produktif. Padahal buat Pak SBY Prabowo. adalah Jenderal Bintang 4 juga, tentara Jenderal Bintang juga. 4. Menurut saya Pak Prabowo akan banyak mengambil manfaat dari kritisisme dari kelompok partai politik maupun dari masyarakat. Ini data ini nggak bisa bohong ya. Jadi data masif komparatif cross national studies yang menunjukkan negara-negara yang memiliki kekuatan oposisi signifikan ukurannya 25 sampai 47%. Jadi yang kekuatan oposisi di parlemen kisaran 25 sampai 47%, artinya oposisinya cukup lumayan kuat di parlemen, itu kinerja ekonominya rata-rata lebih baik dibanding negara yang tidak punya kekuatan oposisi yang kuat. Karena merasa diawasi terus. Karena diawasi terus. Dan itu yang terjadi zaman Pak SBY. Dan zaman Pak Jokowi juga sebenarnya. Pak Jokowi Yang- terutama yang pertama periode satu, pertama. iya. Ya, periode pertama bagus ya. Karena Pak Jokowi membiarkan Gerindra berada di oposisi. Pak PKS. Jokowi membiarkan PKS, Hanura, Demokrat. Jadi kekuatan oposisinya cukup kuat. Jadi Pak Jokowi merasa diawasi dari 8 penjuru mata angin. Nah kalau sekarang cuma ada satu yang berada di luar, itu pun perilakunya kadang ya On PDI off, Perjuangan on on off itu iya. kadang Poco-poco, keras, kadang poco-poco. tidak. Iya. Jadi menurut saya dengan membuka ruang kritik buat pemerintahan Pak Prabowo itu lebih banyak manfaatnya ketimbang mundurutnya. Termasuk membuka ruang kritik dari masyarakat sipil. Dan lagi-lagi tanpa bermaksud mengolah Budi dan Ari di sini. Acara di UGM itu harusnya jadi ruang membuka katalisasi yang mampet itu loh. Iya, memang itu. Mungkin ke Ikhtiarnya depan emang itu, Bro. diperbaiki desainnya Iya, supaya iya. lebih membuka. Tapi poinnya itu yang harus dilakukan di banyak tempat Exactly. Iya. supaya ketidakpuasan itu ada kanalnya, ada katalisator. Makanya kalau kata Ari tadi jelaskan, kenapa tidak ada narasumber ahli lain dari kampus meskipun Karena kita gitu apa. bisa ngutip video mereka, Iya. bisa nonton. Kita videonya. dengarkan, kita pengen mendengarkan kemarahan, kan saya absen Prof. Ini siapa nih yang ikut demo Gejayan kemarin? Mana tepuk tangannya? Banyak juga, artinya para demonstran yang beberapa Demo hari juga. sebelumnya Datang juga. demonstrasi di Gejayan hadir di situ Prof. Artinya kan ini bisa jadi ruang untuk mereka juga men-channeling kemarahan dan kegelisahan mereka di forum yang lebih Tapi jauh lebih daripada itu, Prof, di kota-kota sebelumnya, Prof. Ada persoalan-persoalan konkret yang bisa selesai di tempat juga. Itu Iya. yang membuat saya tuh agak optimis. wah Optimis. ini ada gunanya nih acara gitu Nah, kan. ini Setuju, kalau kan? ini tinjauan akademik saya ya. Heeh. Membaca apa yang terjadi belakangan. Itu ada kontribusi medsos. Ini temuan riset saya. Jadi medsos yang makin menguat terutama di era Pak Jokowi dan sampai sekarang zaman Pak Prabowo itu membuat fenomena echo chamber atau ruang gema yang awalnya muncul secara digital dan dipelihara melalui algoritma medsos yang membuat orang monolog, tidak berdialog. Monolog loh. Karena ketika bicara untuk kubunya, maka mereka yang afiliasi politiknya sama, dia akan secara rutin mendapatkan konten-konten yang satu visi. Akhirnya nggak terjadi cross-cutting perspektif kan. Kutukan algoritma ya. Kutukan algoritma. Dan itu ketika turun ke dunia nyata, ke bawah. Ke bawah. Jadi yang terjadi meskipun ada dialog, monolog, substansinya, ya. Nah ini yang kutukan-kutukan ini yang harus didobrak kan. Caranya mungkin ya kita harus memprotes para
platform media sosial dulu supaya membongkar sekat-sekat polarisasi itu. Bukan Jadi, malah jangan menebalkan. bukan membatasi ruang ekspresi. Itu. Justru Jadi misalnya nih, algoritma lu nih. misalnya nih, nanti- saya Temboknya dirobohkan. misalnya saya kritis sama Pak Prabowo misalnya, harusnya ketika saya kritis sama Pak Prabowo, saya terekspos oleh pendapat-pendapat yang pro Pak Prabowo. Jadi jangan justru medsos ini ketika ada seseorang yang anti Pak Prabowo, dia disuplai, dimanjakan dengan konten yang anti Pak Prabowo terus. Makin yakin lah. ini yang Kominfo harusnya negosiasikan. Betul. Yang dengan terjadi kan enggak. platform-platform Yang ini. terjadi adalah kalau misalnya ada yang pro atau anti Pak Prabowo, meskipun orang itu tidak follow akun yang pro atau anti, dia akan dapat terus. Tapi tidak terjadi cross cutting. Dan efeknya kemudian terjadi polarisasi, saya sebut dengan istilah selective belief. Apa itu? Orang hanya percaya apa yang dia mau percaya. Ya. Dan dampak lanjutannya, kalau ada fakta, data, informasi akurat dari pihak lain yang secara politik berbeda, meskipun itu akurat, dia akan tolak. Ya. Itu bahaya tuh selective belief. Ya, tapi kan itu yang membuat sebenarnya virality itu lahir dari situ, Prof. Jadi gini, Prof. Cara kerja media sosial, Oke. orang yang semua suka, ya, itu dia akan punya reach yang besar. Kalau orang semuanya suka, dia reach yang besar, ya. Cuma dalam jangka menengah dan jangka panjang, growth-nya itu slightly atau bahkan stagnan. Cuma kalau dia bisa pelihara yang anti atau kontra dengan dirinya, yang bahkan menghina-hina dia, ya sebenarnya, itu dia akan eksponensial. Itu yang menjelaskan sebenarnya kenapa Pak Jokowi masih eksis sampai hari ini misalnya. Oh, karena Meskipun dia dicaci merawat- maki ya. Iya. Karena dia merawat dan mendengarkan baik yang memuji ataupun yang mengata-ngatain dia. Karena pemuji dan pecintanya sama-sama dinamis gitu, sama-sama beraktivitas gitu ya. Jadi Haters artinya and Prof, lovers. ini Iya. kita harus mulai dari diri kita. Iya. Kita harus follow akun-akun yang membenci kita Iya. atau mengkritik Nah, pandangan itu, politik iya. kita. Supaya kita lebih terbiasa untuk mendengar suara Cara healing lain. pertama kita Iya. healing digital ini harus jadi program Kominfo nih. Iya. Ah, iya. Healing digital adalah kita follow akun-akun yang tidak kita sukai, Tidak kita sukai. atau berseberangan ideologi atau perspektifnya dengan kita Itu. untuk menyehatkan algoritma kita. Termasuk gini Budi, kan kita nggak bisa mengandalkan pada itikat baik orang per orang. Iya. Yang mengikuti healing digital tadi kan kita nggak tahu berapa banyak. Masa himbauan-himbauan kan? Makanya Tugas negara tugas negara melalui Komdij itu bikin regulasi yang mengikat platform sosial media supaya mereka yang follow tokoh-tokoh politik tertentu itu tidak hanya mendapatkan asupan konten-konten yang sevisi secara politik saja, tapi yang anti juga. At least di political identified person aja dulu. Itu misalnya mulai dari ya. situ. Jadi Iya. misalnya nih aktivis PKS, Ya. kan jelas tuh biasanya banyak aktivis PKS yang Iya. menunjukkan bahwa dia pro PKS. Coba masukkan konten-konten pro PDIP, gitu ya. iya. Yang PDIP juga coba jangan konten Anies jangan Baswedan hanya semua. atau Ganjar doang, jangan. Iya, Coba biar ini terjadi dialog digital dan itu akan turun tuh ke tingkat Pendukungnya Mas Ganjar cobalah masukin kontennya Bambang Pacul gitu misalnya. misalnya. Oh begitu. Enggak, Bos. Enggak, itu seirama itu ya. Satu barisan. Tegak lurus. Tapi poinnya Itu adalah ditin ya. Repotin editor aja. 0141. bukan apa-apa, nanti bikin kontroversi yang tidak perlu. Betul. Nah, kami harus menanggung beban yang kami mampu aja, Bro. Iya. Jangan memberikan beban yang tidak mampu kami pikul. Oke, Prof. Ya. Masih lanjut? Ya. Ada? Terakhir lah ya. Terakhir, balik lagi ke pertanyaan tadi, Bro. Gimana? Pak, kalau menurut saya, Bro, Pak Jokowi itu nggak merasakan post power syndrome. Kalau menurut saya, ya argumennya apa? Karena basis kekuasaan Pak Jokowi itu bukan hanya kekuasaan formal,
tetapi juga persepsi publik. Dan mengelola persepsi publik itu Pak Jokowi punya tim dan punya kemampuan ya market sensing yang bagus dari dulu, dan bahkan hari ini tuh misalnya pidato-pidato lamanya muncul lagi kan, perasaan kita ini harus sama gitu-gitu kan muncul, kayak Prof bilang tadi. Saya kembali ke Solo. Kota saya sebagai rakyat biasa, itu kan kalau tanda-tanda mau mudik semua suara itu dimunculin orang tuh Prof. Termasuk muncul di acara komika di Kompas TV. Lewat Mukmin, sang juara komika tahun ini. Saya akan lawan, itu tuh kan mana-mana jadi ringtone Prof sekarang Prof. Saya akan lawan, saya akan lawan Bro, gitu. ada yang jual kaosnya Pak Jokowi saya akan lawan itu bro. Iya kan, maksud saya kemampuan Pak Jokowi dalam memanajemen isu dan persepsi publik itu Pengalaman tuh main course daripada legitimasi of powernya Pak Jokowi gitu, selain kekuasaan formal tentunya gitu. Iya. Nah menurut saya dalam hal Itu ini yang to some extent tuh beberapa mantan presiden yang lain tidak terjadi. Se-advance Pak Jokowi, makanya akhirnya saya melihat orang datang ke rumah Pak Jokowi segala macam. Sekarang udah dikasih itu kalau lihat di video-video kan. Udah ada sound system. Ada sound system bro. Di jalan itu. Di jalan itu. Iya di jalan Kuta itu. Itu orang yang datang itu betul-betul datang untuk menemui Pak Jokowi. Ya katanya sih begitu. Ya orang kan sekarang gini bro. Ini Kalau Pak SBY sama Bu Mega melakukan hal yang open sama. house kayak gitu juga. Saya yakin pasti orang-orang juga banyak yang antri mau foto sama Pak SBY. Prof Masih Burhan, akses saja. Prof Burhan pun kalau buka di Ciputat rame juga tuh saya yakin. Iya kan? Dari yang mau minta tanda tangan buku sampai tanda tangan apa namanya skripsi dan Ini kan Iya, sama betul, kayak betul. fenomena kopi Betul. Joninya Hotman Paris, mirip-mirip Betul, lah betul. gitu kan. Rocky Ya, Gerung juga karena kalau beliau buka. buka tiap hari Iya. dan dia temui, dia layani mereka yang datang jauh-jauh, akhirnya kan orang juga makin Menciptakan ramai. efek viralitas. Saya yakin kalau Pak SBY dan Bu Bikin. Mega melakukan hal yang sama, juga akan itu nggak didatengin. berhenti. Cuma masalahnya yang punya stamina seperti Pak Jokowi Nggak nah, banyak. itu. Itu masalah mau Itu apa yang nggak saya mau. bilang tadi. Kalau pertanyaannya Pak Jokowi itu apakah post power syndrome atau enggak? Menurut saya Pak Jokowi tidak merasakan itu, dan karena sumber dari legitimasinya adalah persepsi. Nah, sementara Pak Prabowo itu sumber dari legitimasinya menurut saya itu struktural power gitu loh, Bro. Legitimasinya adalah formal power. Formal power. Makanya membuat banyak orang harus diformalkan. Si ini harus dikasih jabatan ini, si ini harus dikasih jabatan ini, Iya, si ini harus dikasih jabatan ini, Oke, gitu kan. menarik. Sehingga wajah Ini kekuasaan sosiolog ini yang bicara. Mantunya siapa? Mantunya dokter sosiologi juga. I was. Sekarang media rejim, Bro. Kata mereka kemarin di medsos, ya kan? Nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. Santai aja. Kan relax, Healing. Iya, Ya. tapi itu sih menurut saya. Dan kalau balik lagi ke survei yang Prof bilang gitu ya, Yang dia nggak mau katakan. Kalau Jokowi kan nggak boleh. Iya, yang kita bahas gitu ya. Ini kan bagaimana konversi dari persepsi ini di 2029 kan itu sebenarnya. Kalau yang bisa kita lihat kan kekuatan persepsi dari survei. Iya. Struktural power kalau nggak jadi persepsi, nggak terkonversi kan juga nggak Secara elektoral juga nggak kelihatan juga gitu loh. dampaknya menjadi minimalis kan. Iya. Dan memang pertama begini ya, sebelum beliau berpisah jalan dengan PD Perjuangan itu yang suka ya, Ya. karena beberapa teman PSI coba mentwist pendapat saya seolah-olah suka disamakan dengan approval rating. Iya. Beda. Suka itu afeksi saja. Nah, sebelum pisah jalan dengan PD Perjuangan kurang lebih sekitar September 2023 ya, pasca putusan MK itu Pak Jokowi tingkat kedisukannya 94%. Tinggi. Tapi setelah terjadi pisah jalan, Pak Jokowi drop kurang lebih sekitar 87-88%. Sampai Pak Prabowo menang ya Februari 2024 itu penurunannya cuma 6 poin ya, dari 94 ke 88, kurang lebih seperti itu. Tetapi yang suka masih 88% dan itu yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo menang telak kan. Saya sebut telak karena lawannya kan 2. Dan canggih. Ya, jadi poin saya tingkat kedisukaan masih beliau rawat. Nah, setelah
dihantam oleh banyak sekali isu, termasuk isu ijazah, kemudian sudah tidak lagi menjabat secara formal. Nah, tadi pertanyaan Ari, persepsi positif tentang Pak Jokowi masih tinggi atau tidak? Ingat ya, ini bukan approval rating karena beliau sudah tidak lagi menjadi presiden. Kedisukaan. Tingkat kedisukaan turun dari 88, dihantam Roy Suryo dan kawan-kawan jadi 76. Dari 88 ke 76%. Ya. Sampai April 2026. Itu dihantam Roy Suryo atau itu proses alamiah karena Iya, termasuk udah alamiah juga sih. ya. Intinya ada banyak lah Variabel. variabel. Jangan terlalu nanti kawannya merasa sur pula. Iya, kan? Sakti juga Roy Suryo. aging. Tapi yang menarik nih, itu kan sebelum ada perkembangan terbaru ya Roy hari Suryo ini ya. dan Tifa ya hari ini ya. Ditangkap. Karena kenapa kemudian sempat turun di bawah angka 80? Mungkin karena lamanya proses penegakan hukum terkait dengan isu ijazah palsu. Sehingga orang mulai bertanya ini benar atau tidak. Ya. Tapi kalaupun toh misalnya mengabaikan faktor perkembangan terakhir di mana ada penegakan hukum terhadap Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa, tapi sejelek-jeleknya kan tadi 76, 77 kan masih tinggi juga. Dan terkonsentrasi terutama memang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi-provinsi mayoritas non-muslim. Itu masih kuat. Dan itu Kalau PDI Sumbar, Jadi Sumbar Sumatera Barat. Sumbar di bawah rata-rata nasional tingkat kedisukaan. Dan wajar. Itu yang Prof sebut tuh PDI semua tuh. Basis PD Perjuangan. Makanya ini menarik nih. Pak Jokowi sepertinya masih pengen menyelesaikan unfinished business-nya itu soal PDI. PSI itu. Oh, PSI. PSI kan nggak lolos parlemen di masa beliau menjadi presiden. Saat yang bersamaan basisnya dia beririsan dengan basis PD Perjuangan. Kan nggak ada yang dua-duanya pasti dapat, pasti ada yang Harus dikorbankan. harus Apa tadi jadi tadi? trade off. Triangle. Triangle, Iron Triangle. Island Triangle. Keren Nah, tuh. berarti harus ada trade off-nya dong. Ya. Nah, ini yang saya kira akan menambah drama. Dan pada titik tertentu harusnya Pak Prabowo tidak perlu merasa terancam karena basis yang akan beririsan secara frontal bukan Gerindra, Tapi PDI. tapi PD Perjuangan. Jangan ya. Nah, itu yang menurut saya. Nah, tetapi lagi-lagi ke depan kita lihat dulu. Tapi soal Tifa dan Roy Suryo ini gimana? Gimana Rob? Itu dampak ke depannya gimana nih? Nah, Secara politik. ini lagi-lagi secara politik ya, dengan adanya penegakan hukum, meskipun tentu masih jauh, Pak. Tapi paling tidak kan Progres. sejak di proses beberapa waktu lalu, tahun lalu ya kalau nggak salah, itu kan sudah ada progresnya, ya kan? Maka publik mungkin akan merasa, oh ternyata polisi, betapapun mereka mungkin punya catatan terhadap polisi, tetapi secara formal kan ada isu hukumnya, ada kasus hukumnya, makanya diproses kan. Dan itu akan membantu Pak Jokowi untuk menaikkan kembali persepsi positif. Betul. Apalagi kalau misalnya di pengadilan Itu dibuka dia membuka bahwa ijazahnya betul-betul asli, makin naik lagi. dan Sebagai orang yang terzolimi selama ini. Iya. dan pengadilannya di syuting, Di syuting, Ditayangin. jadi drama. free advertising bos. Nah, Se Indonesia Raya orang nonton Terus sidangnya kan. efeknya kalau Pak Jokowi makin paten, makin bagus, makin persepsi yang makin baik, apa? Siapa yang paling mendulang manfaat dari itu? Nah, sekarang PSI ini kan elektabilitasnya 1,7%. Artinya selama 1,5 tahun terakhir itu betul-betul struggling nih PSI. Dan memang aura elektoral, saya pernah ngomong di sini, harisma elektoral itu nggak bisa diwariskan sepanjang masih ada pemilik Utamanya. brandnya itu masih hidup. Itu yang menjelaskan kenapa Mas Ahaye juga tidak naik kan, karena masih ada Pak SBY. Mas Gibran kenapa tidak naik, karena ada Pak Jokowi. Nah kalau misalnya Pak Jokowi berhasil memulihkan, menaikkan ya lebih tepatnya popularitasnya, kalau misalnya dia berhasil menunjukkan bahwa ijazahnya itu betul-betul asli di pengadilan dengan sorotan kamera dari sekian banyak media, ya tentu yang paling diuntungkan menurut saya PSI. Ya. PSI karena asosiasi Pak Jokowi dengan PD Perjuangan makin lama makin turun ya. Apalagi sudah terlihat kemarin di 2024.
Nah, sementara saat yang bersamaan Pak Jokowi sepertinya ada intensi untuk safari politik menaikkan suara PSI. Kalau misalnya PSI sudah besar, nggak mungkin Pak Jokowi akan capek-capek datang ke Lampung, datang ke NTT untuk membesarkan PSI. Itu kan menunjukkan bahwa PSI masih struggling secara elektoral dan dia bekerja untuk itu sambil menunggu proses pengadilan terkait dengan ijazahnya. Pak Jokowi lah yang mengatrol suara PSI nanti ya. Apalagi kalau nanti persepsi dan tingkat kesukaan orang kepada Pak Jokowi makin meningkat. Jadi Pak Jokowi lah yang akan cuma kan begini. Sepanjang Pak Jokowi tidak mendeklar secara resmi dia menjadi bagian dari PSI, insentif elektoral buat PSI itu juga akan nggak maksimal, terbatas, iya tidak maksimal. Iya. Jadi kalau misalnya dia hanya sebagai jurkam dengan bahasa-bahasa high politik begitu ya nggak ketangkep sama masyarakat di bawah. Kalau Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina PSI, itu baru lebih. Mungkin atau ketum mungkin efeknya lebih maksimal. Karena tadi basis kekuatan Pak Jokowi kan persepsi kan. Persepsi. Kalau persepsinya nggak kuat amat ke PSI. Iya, jadi memang kondisional. Iya. Efek positif Jokowi ke PSI itu sangat tergantung positioning dia. Kalau hanya sebagai jurkam kan yang jurkam banyak juga. Dan jangan-jangan, dan itu yang menjelaskan kenapa kemarin di tahun 2024 dampaknya tidak berhasil mengatrol elektabilitas PSI. Ditambah pada saat itu Pak Jokowi ada constraint struktural karena dia masih jadi presiden. Ya. Jadi kampanye secara legal maupun terbukanya menjadi terbatas kan. Meskipun dia berhak juga, tapi kan dia nggak tapi kan jadi mungkin anggota. dia ada fatsun politik juga. Kalau untuk sekarang mungkin lebih bebas, tapi sebagai apa dia kampanye buat PSI? Meskipun dideklar oleh PSI, ideologinya PSI adalah Jokowisme kan. Dan meskipun PSI akan ngomong berkali-kali dia akan jadi ketua Dewan Pembina PSI, sepanjang tidak hitam di atas putih, efek elektoral Jokowi kepada PSI akan terbatas. Jadi kita nunggu akad nikah dan resepsinya. Ya Persepsi. karena kalau udah nggak ada hitam atas putih, persepsinya juga terbatas. Terbatas. Itu deh kembali soal persepsi. Karena perception Is much more important than fact. reality. Reality. Oke, thank you Prof. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.